Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Hendra Gunawan telah bergabung bersama kami di Metro Siang untuk mengetahui bagaimana informasi terkait dengan sejumlah gunung yang mengalami kenaikan aktivitas. Pak Hendra, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Pak Hendra, ada sejumlah gunung di Indonesia yang mengalami peningkatan aktivitas, Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan juga Gunung Sinabung, serta Gunung Raung juga. Ini penjelasannya apa, Pak Hendra? Ya, seperti mungkin sudah diketahui oleh para pemirsa bahwa Gunung Sinabung, Gunung Semeru, Gunung Merapi kan belakangan memang aktif ya sejak tahun 2020. Bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi, Gunung Sinabung itu dari 2013. Sementara Gunung Semeru itu memang meletus setiap hari, perharinya bisa sampai 30 kejadian letusan abu, tapi letusannya kecil. Untuk Gunung Merapi pun demikian, sejak waspada 5 November 2020, aktivitasnya terus cenderung meningkat, yang kita bisa lihat sampai kemarin telah terjadi beberapa kali awan panas. Nah, memang betul untuk Semeru, jadi sempat diturunkan menjadi level normal tahun 2020 dan kembali sekarang giat lagi menjadi level 2 atau waspada pada tanggal 21 Januari pukul 13 kemarin. Ini ditandai dengan munculnya letusan abu tinggi maksimal 400 meter dari puncak Gunung Raung dan ditandai juga oleh terekamnya gempa-gempa tremor non-harmonik. Ya. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Hendra, dengan melihat peningkatan aktivitas di gunung-gunung di Indonesia ini, ada yang perlu kita khawatirkan tidak? Apakah kemudian peningkatan aktivitas ini kira-kira akan berlangsung hingga beberapa waktu yang akan datang atau seperti apa? Ya, yang perlu kita catat itu bahwa gunung-gunung itu memang terkenal sangat aktif, sehingga kita memang harus kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan informasi aktivitas gunung. Gunung Raung sejak 2015 memang sempat menutup bandara, bahkan dengan tinggi kolom abu letusan Gunung Raung mencapai 1000-an meter. Dan di Semeru juga sama, pada tanggal 16 Januari kemarin sempat 4 kilo awan panas, dan pada 1 Desember 2020 bahkan mencapai 11 km. Dan aktivitas ini masih berlanjut sampai sekarang, sehingga kita tetap harus mewaspadai. Ada hubungannya tidak, Pak Hendra, dengan adanya gempa bumi di wilayah Sulawesi Barat, kemudian ini berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas di sejumlah gunung di Indonesia? Saya kira kalau dari kita dengan melihat jarak saja itu terlalu jauh ya, karena sifat dari aktivitas gunung per gunung ini sifatnya lokal, jadi memang bersumber dari sumber lokal yang ada di bawah gunung. Apakah bisa diperkirakan, Pak Hendra, gunung-gunung selanjutnya yang mungkin bisa mengalami peningkatan aktivitas? Sulit ya. Kebetulan yang sekarang kita lihat ini memang gunung-gunung yang sangat aktif. Semeru tidak pernah berhenti erupsi. Menurut saya, kalau kita hubungkan dengan adanya gempa bumi tektonik, tanpa ada gempa bumi tektonik pun memang Semeru itu memang aktif ya. Demikian juga Merapi, demikian juga Sinabung. Raung ini memang sejak 2015 hampir terus ada erupsi. Tanpa ada gempa tektonik atau tidak, yang memang karakter gunungnya memang karakter gunung yang aktif. Oke, baik. Jadi Pak Hendra mau bilang kalau sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan begitu dengan peningkatan aktivitas ini? Yang perlu kita catat garis bawah ini adalah ancamannya ya. Kalau aktivitas gunung itu susah untuk diprediksi. Tapi yang perlu kita catat bahwa kita yang hidup tidak jauh, banyak yang hidup di sekitar gunung, yang itu yang harus kita ikuti dari BPBD atau pemerintah daerah setempat, himbauan atau informasi mengenai ancaman bahayanya, itu yang harus selalu terus diikuti. Karena di samping masalah bahaya juga kita tahu juga bahwa daerah-daerah di lereng gunung dan kaki gunung itu memang daerah yang subur. Jadi ada dua sisi itu yang harus kita dapat sebetulnya. Tapi kan tidak terus-menerus bahaya gitu, hanya tetap kita harus waspada.
Baik, tapi banyak orang yang kemudian mengira-ngira Pak Hendra, kalau jangan-jangan ini ada hubungannya begitu, Gunung Merapi dengan Gunung Semeru yang kemudian di satu pulau Jawa. Ini berarti sebetulnya dengan ada peningkatan aktivitas tidak ada hubungannya begitu ya Pak Hendra ya? Ya, tidak ada. Itu memang karakter gunungnya bahkan sejak sebelum ada NKRI itu memang sejarahnya memang terus erupsi ya, seperti Merapi, Semeru itu sudah lama sekali ya. Oke. Memang aktif gunung ya. Baik, Pak Hendra, dengan adanya peningkatan aktivitas ini, masyarakat kapan kemudian betul-betul bisa mengamati apa yang perlu diwaspadai, bagaimana kemudian mengantisipasi? Ya. Pertama-tama yang perlu diingat adalah jarak dari radius aman. Sebetulnya untuk Gunung Raung tidak usah khawatir karena ancaman bahaya masih sekitar bibir kawah, bibir kaldera di atas, yaitu sekitar jarak 2 km dari pusat erupsi. Itu sebetulnya ada di bibir kawah. Jadi masyarakat yang jauh di sana silakan beraktivitas seperti biasa, tidak perlu tanpa khawatir. Baik, mungkin tidak Pak Hendra, peningkatan status ini dari level waspada ke siaga dan kemudian tahapan selanjutnya itu bisa berlangsung sangat cepat. Nah itu memang ini kami sedang mengevaluasi terutama untuk kasus kayak seperti Semeru, mungkin yang agak mirip juga nanti dengan Merapi. Semeru sangat cepat, jadi itu aktivitasnya sangat di permukaan seperti di Semeru, sehingga bahayanya itu sangat cepat yang akan ditimbulkan. Berbeda dengan aktivitas dari dalam yang kita bisa deteksi awal dulu, seperti Semeru itu aktivitas dari dalam, kita sudah mencatat adanya tremor-tremor yang signifikan, sehingga kita bisa lebih membuat waktu untuk antisipasi. Sedangkan untuk kasus seperti Semeru itu relatif cepat. Sampai saat ini kita terus evaluasi, sehingga kita berupaya untuk memberikan early warning sedini mungkin. Sampai saat ini memang kita sudah lakukan koordinasi yang erat antara petugas pos di Semeru dan BPBD maupun tim rescue di sana, tim reaksi cepat, agar bila ada perubahan sedikit kita bisa sampaikan sehingga dapat mengevaluasi masyarakat sesegera mungkin. Baik, Pak Hendra, adakah gunung-gunung lain mungkin yang harus diwaspadai dengan adanya sejumlah peningkatan aktivitas di gunung-gunung di Indonesia? Ya, ada Gunung Sinabung yang tetap erupsi, ya kemarin ada 2 kali erupsi walaupun kecil, berupa abu setinggi 5 meter. Hanya kalau kita lihat pertumbuhan kubahnya masih cukup aktif, sehingga sewaktu-waktu kubah ini bisa longsor dan menjadikan awan panas. Ya, jadi kami himbau bahwa masyarakat tetap tidak memasuki zona rekomendasi daerah merah, karena bila terjadi awan panas itu sangat berbahaya. Demikian juga di Sulawesi Utara, di Gunung Karangetang, statusnya masih level 3 atau siaga, potensi untuk terjadi guguran lava dan awan panas masih ada. Jadi tetap masyarakat harus mengikuti rekomendasi yang ada. Baik, Pak Hendra Gunawan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Hendra.